Mungkin bisa di-mute dulu yang tadi di on mic. Oke, baik saya akan mulai aja. Di mana kegiatan kita pada hari ini adalah implementasi pembelajaran digital NEO atau National Exam on the Go untuk mempersiapkan kalian untuk UKOM D3 Farmasi sebagai syarat exit exam. Nah, kita tahu bahwa dulu UKOM itu bisa dilakukan setelah kalian wisuda nantinya. Nah, tapi untuk sekarang ini UKOM itu dijadikan patokan kalian sebagai syarat kelulusan juga, di mana kalau kalian nggak bisa lulus UKOM, itu kalian akan ditunda mengenai wisudanya ataupun perkuliahan kalian. Jadi kalian wajib banget buat lulus UKOM dulu, baru kalian bisa di wisuda. Nah, kita kan bedah secara singkat ataupun hal-hal yang mungkin akan perlu kalian ketahui mengenai UKOM ini. Tapi sebelumnya akan izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Triaji Rizky Jasa Putra, selaku Education Consultant dan juga co-founder dari M3 dan juga Neo Apps. Nah, di sini bisa lihat ini ada kontak saya, ada Instagram saya, ada email saya dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada juga beberapa dokumentasi ataupun kampus-kampus mana aja yang udah saya datangi juga. Ini biasanya ada yang dari maba dan dari masih tingkat akhir, itu saya jelaskan juga mengenai hal-hal yang akan saya jelaskan juga di sini. Nah, kita akan lihat ini adalah implementasi pembelajaran digital Neo untuk persiapan kalian sebagai syarat kelulusan atau exit exam. Nah, di sini ada yang udah tahu mengenai seputar Neo dari mulai apa itu Neo, berapa soalnya, berapa menit pengerjaannya, ada yang udah tahu semuanya? Tahu Pak. Nggak tahu? Oke. Nah, untuk Neo sendiri atau untuk UKOM sendiri, itu biasa untuk kalian kerjakan itu 180 soal dengan waktu 180 menit. Atau untuk yang profesi apoteker itu ada yang 200 soal dan waktu pekerjaannya 200 menit. Dari masing-masing soal itu, kalian diberikan waktu 1 menit untuk kalian mengerjakan soal tersebut. Jadi kalian jangan buang-buang waktu, dimana kita juga akan lihat nih, tips-tips apa aja untuk kalian mengerjakan biar lebih cepat dan juga nggak buang-buang waktu. Nah, kalian harus tahu bahwa situasi hukum itu, ketika kan hukum nanti itu, kalian bisa barengan, tapi antara kanan dan kiri kalian ataupun depan atau belakang kalian itu bisa berbeda soalnya meskipun kalian ada di nomor yang sama. Misalkan di nomor 1 kalian mengerjakan soal A. Nah, kalian masih sama-sama mengerjakan nomor 1 tapi kalian mengerjakan soal A tapi teman kalian itu bisa mengerjakan soal B. Jadi memang berbeda-beda dan itu akan diawasi oleh pengawas secara ketat dan juga sebagai indikator kelulusan kalian mengenai hukum ini. Nah, untuk kalian ketahui bahwa kelulusan hukum itu pada tahun 2000 berapa ya 2019 itu ada di angka 60 sampai 64%. Di mana setiap periodenya, setiap periode hukum digelar itu ada 20.000 lebih mahasiswa yang nggak lulus hukum, yang terpaksa wisudanya itu harus tertunda ataupun terpending nih karena dia nggak lulus hukum. Karena sekarang hukum ini dijadikan sebagai patokan kelulusan. Jadi kalau kalian nggak lulus hukum, kalian mungkin nggak bisa bekerja sebagai sesuai kompetensi kalian maupun kalian nggak bisa lulus, oke, sebagai calon apoteker nih. Nah, kita akan lihat di mana seberapa besarkah persiapan kalian untuk mengikuti UKOM. Kira-kira di sini udah berapa persen nih persiapan kalian untuk mengikuti UKOM? 10%, 20%, 70%? Berapa persen kira-kira? Masih di bawah 50%, Kak. Masih di bawah 50%. Oke, baik. Nah, kita kan sama-sama lihat bagaimana mempersiapkan kalian dalam UKOM ini dari mulai materinya, terus dari mulai cara pengerjaan soalnya, dari mulai cara memanage waktu kalian di UKOM ini. Karena lagi-lagi kalau kalian nggak bisa lulus UKOM, pada periode kalian saat ini, mungkin wisuda kalian akan tertunda, di mana tertundanya wisuda kalian juga harus belajar lagi
Dimana itu sama aja untuk buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya. Karena kita tahu bahwa perkuliahan itu nggak murah ya untuk 1 semester ataupun 1 tahun perkuliahan itu mahal banget. Jadi pastikan kalian bisa jadi one shot, oke? Dimana 1 kali ikut kalian UKOM itu kalian bisa langsung lulus nantinya. Atau di sini ada yang mau jadi retaker nih, mengulang di periode selanjutnya? Nggak ada ya kayaknya ya. Nah, kita akan lihat bahwa retaker ini merupakan orang ataupun mahasiswa yang melakukan uji kompetensi atau yang mengikuti uji kompetensi lebih dari 1 kali. Kenapa? Karena dia nggak berhasil lolos di periode sebelumnya, jadi dia harus mengikuti di periode selanjutnya, di mana itu akan buang-buang waktu. Biasanya, karena biasanya menurut riset itu dampak-dampak dari nggak lulus hukum itu ada banyak banget selain daripada wisuda tertunda ataupun waktu perkuliahannya mengulang. Itu ada lagi di mana nggak lulus UKOM 1 kali percobaan kalian itu akan menimbulkan trauma, di mana trauma ini bisa banyak banget dari mulai malu ataupun depresi, frustasi karena kalian nggak bisa lulus UKOM. Di mana 3 hal ini itu bisa memicu kegagalan-kegagalan selanjutnya. Di mana biasanya orang yang nggak lulus UKOM di satu periodenya itu dia harus mengikuti 2 sampai 3 kali UKOM baru dia bisa lulus. Karena apa? Biasanya orang yang nggak lulus UKOM itu di satu periodenya itu dia akan ada fase-fase di mana dia itu demotivasi belajar ataupun malas belajar karena dia merasa bahwa eh, udah gagal lah ibaratnya. Nah, itu bisa memicu kegagalan-kegagalan selanjutnya di mana kalian bisa ngatasin ini dengan mempersiapkan baik-baik sebelum kalian mengikuti UKOM di periode kalian. Nah, yang keempat adalah itu biasanya akan ada rekam jejak ataupun jejak digital kalian. Di mana kalau kalian nggak lulus UKOM, kalian lulus UKOM, itu akan ada rekam jejak nama kalian di PD Dikti nantinya. Dan juga sebagai rekam jejak untuk kampus kalian, untuk menentukan reputasi kampus kalian. Karena semakin banyak mahasiswa yang nggak lulus UKOM dari satu kampus, maka itu akan mencerminkan citra buruk untuk kampus kalian juga. Jadi kalian nggak lulus UKOM itu dampaknya bukan untuk kalian sendiri juga, itu juga akan berdampak kepada kampus kalian. Nah, penyebab hukum banyak banget dari mulai nggak siap, nggak lulus hukum itu bukan karena nggak pinter sebetulnya. Nggak lulus hukum itu karena biasanya itu dia kurang persiapan. Nah, makanya kita di sini itu untuk mempersiapkan kalian dalam mengikuti hukum ini, baik dari mulai waktunya, cara pengerjanya dan lain sebagainya. Karena lagi-lagi nggak lulus hukum itu bukan karena nggak pinter, tapi karena biasanya itu kalian tahu nih jawabannya. Cuma butuh waktu lama, di mana waktu lama itu malah akan memotong waktu kalian dalam mengerjakan soal-soal lainnya. Nah, itu malah akan berdampak pada skor kelulusan kalian ketika mengikuti UKOM. Nah, selanjutnya adalah kalian tuh nggak terbiasa dengan sistem yang ada di UKOM ini. Dari mulai sistem soalnya, bentuk soalnya, di mana soal-soal UKOM itu biasanya dibagi menjadi dua dua apa ya? 2 tingkat, itu ada medium dan juga ada yang sulit. Nah, sulit ini bukan karena soalnya yang ribet doang, tapi karena biasanya tuh ada banyak banget pengecoh-pengecoh soal. Jadi kita akan lihat juga bagaimana kunci-kunci daripada pengerjaan soalnya. Jadi kalian bisa langsung tahu nih, oh soal ini membahas ini. Jadi kalian nggak akan kemana-mana ataupun kalian nggak akan terkecoh dengan soal-soal yang ada di hukum ini. Nah, kita akan lihat persiapan hukum kalian itu menggunakan si Neo ini. Nah, ini adalah tampilan dari apps Neo, di mana di sini ada modul belajar yang masih dalam proses pengembangan, terus juga ada latihan soal dan juga simulasi UKOM. Nah, di latihan soal ini kalian bisa lihat, ini ada latihan soal 1, latihan 2, di mana yang membedakan latihan soal dan juga antara simulasi soal, itu yang membedakan adalah di bagian latihan soal ini, kalian akan dibantu, oke, mengerjakan soalnya dengan dibagi menjadi per materinya dari mulai gangguan kardiovaskular, gangguan infeksi, gangguan endokrin dan metabolik dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalian mau coba lihat soal di bagian yang mana nih? Kardiovaskular. Oke, ini awal banget materi 1 tapi kita buka
Ini nggak apa-apa. Nah, kita akan lihat bahwa di setiap ini udah dibagi per materi, tapi tenang aja, walaupun soalnya beda-beda, itu soalnya tetap tetap 180 soal ataupun tetap 200 soal nantinya. Kenapa? Karena ini untuk mengukur ataupun untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian di dalam materi tersebut. Misalkan di materi gangguan kardiovaskular ini, kalau kalian nilainya rendah di sini, tapi kalian nilainya bagus di materi yang lain, berarti yang harus kalian dalami adalah materi tentang gangguan kardiovaskular ini. Dan masih banyak lagi, misalkan kalian ada di gangguan infeksi, ternyata bagus banget, tapi di lainnya buruk, berarti yang lain itu yang harus kalian perbaiki. Nah, itu adalah tujuan dari latihan soal ini. Nah, saya mau kalian coba jawab, oke? Silakan di on mic untuk kalian. Lalu kalian jawab soalnya. Saya akan berikan waktu 1 menit untuk kalian menjawab. Mungkin saya akan kasih contoh dulu soalnya. Nah, ini ada 12 soal di sini. Oke. Di mana satu soal itu ada 1 menit untuk kalian waktu menjawab. Nah, kira-kira soalnya seperti ini. Oke. Ada soalnya, bisa ada studi kasusnya, dan juga ada jawabannya. Silakan di nomor 2 ini, silakan kalian jawab nantinya. Oke, di on mic. Karena kita akan sama-sama lihat nih bagaimana pemahaman kalian untuk mengerjakan soal hukum ini. Nah, mungkin di 12.20 kita akan lihat. Ini juga ada daftar pertanyaan yang bisa kalian lihat di sini. Oke, ini ada daftar pertanyaan, ada waktu, dan juga ada tombol untuk kalian menyelesaikan kuis ini. Nah, kita akan lihat. Silakan kalian jawab di on mic. Oke, karena kalau di chat saya nggak bisa lihat kayaknya ya. Jadi silakan di on mic aja. Oke, silakan mengerjakan soalnya. Kalau bisa dicatat ya, kalau bisa dicatat sama kalian. Jadi kita tahu nih bisa koreksi sama-sama. Oke, waktu tinggal 30 detik lagi. Itu dong. Mungkin masih kali kena ya. Jawabannya apa? A, B, C, atau D, atau E? D. Yang D. D 2 orang. D. 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 D 3 orang. Oke, D ya. Kita akan next. Silakan dibaca lagi soalnya lalu dijawab. Jangan buang waktu. Kalau kalian tahu jawabannya, silakan langsung dijawab. Jawaban terbanyak yang saya pilih, lalu kita akan next. Oke, 20 detik lagi. Salah nggak apa-apa ya, karena ini masih latihan. Yang E 1 orang. Yang E ya. Oke, yang E 1 orang nggak apa-apa. Kita next lagi. Silakan dijawab. Ini soal terakhir karena nggak kita kerjain semuanya ya kayaknya ya. Silakan kan jawab aja. 3 soal dan akan kita lihat jawaban kalian benar atau enggak. B. Yang B 1 orang. Ada lagi? B, Kak. B 2 orang. B, Pak. B 3 orang. B, Kak. B 4 orang. Oke, banyak ya. Coba kita jawab 1 soal lagi. Sampai soal di nomor 5. Coba kita jawab 1 soal lagi. Nah, kalian punya waktu 1 menit 20 detik untuk menjawab soal ini. Karena tadi ternyata 40 detik 40 detik doang untuk kalian jawab soal yang nomor 4 tadi. Silakan 1 soal lagi nih. E.
Yang E satu orang. Oke, good banget. Cukup 25 detik aja untuk jawab, bagus. E satu orang ya. Tiga 30 detik lagi. B. B satu orang. E1, B1. B, Oke. Kak. B dua orang. Oke, B dua orang. Kak. D satu orang. Oke, banyak yang B ya. Kita akan pilih B. Nah, ketika kalian selesai menjawab soal ini, silakan kalian klik selesai di sini. Klik selesai. Oke, dan kalian akan melihat, oke, dari mulai passing score-nya ataupun KKM nih. Kalau kalian udah familiar tuh KKM namanya. Kalian bisa lihat KKM untuk lulus soal ini dan juga berapa nilai kalian ketika mengerjakan soal ini. Nah, pada latihan soal, kalian akan lihat ini ada kunci jawaban. Oke, ini kan karena nomor 1 kita nggak jawab. Ini ada kunci jawaban, penjelasannya. Oke, terus juga ada gambar serta tabelnya. Ini untuk kalian yang menjawab di pembahasan soal ini, di latihan soalnya. Nah, kita kan lihat di soal yang kalian kerjakan, itu ada 4 soal tadi. Dari nomor 2 dulu. Jawabannya benar yang D ya. Ini jawabannya, serta ada penjelasannya. Ini dari fitur teksnya, ini kalian bisa lihat. Terus juga ada videonya, kalian bisa lihat di sini. Ini video pembelajarannya. The thick ascending limb is the main site for active sodium reabsorption. Potassium. The transporters involved are the sodium-potassium chloride cotransporter and potassium channels. On the basolateral membrane, the transporters involved are the sodium-potassium ATPase, potassium channels, the potassium chloride cotransporter, and chloride channels. Nah, itu video penjelasannya dan bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke. Nah, Filtrate terus juga ada and their reduced gambar, levels in the ada blood. gambarnya, serta ada tabel biasanya di sini. Nah, kenapa jawabannya adalah yang D? Nah, itu akan terus begitu. Ini di bagian pembahasan soalnya. Ini di latihan soal. Nah, yang nomor 2 tadi di nomor 3 kalian kerjakan, itu jawabannya harusnya adalah B. Karena tadi kalau nggak salah di nomor 3 ini satu orang doang yang jawab. Nggak apa-apa. Silakan yang menjawab betul dicatat aja. Oke, ini jawabannya. Dari mulai penjelasannya, dari mulai fitur teks maupun video ataupun fitur gambarnya kalian bisa lihat. Dan juga ada tabel-tabelnya. Nah, selanjutnya di nomor 4, yang tadi kalian cepet banget tuh ngerjain 20 detik kalau nggak salah. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Oke, ada fitur audionya Angiotensin untuk kalian receptor lihat blockers, penjelasannya. or ARBs, help relax blood vessels and adjust body fluid balance. Angiotensin II is a hormone that attaches to receptor sites in the blood vessel wall and causes blood vessels to become more narrow. ARBs attach to the same receptor sites as angiotensin II. When ARBs bind to the blood vessel wall, they block angiotensin II from binding at the Tenang aja, receptor meskipun site. penjelasannya menggunakan bahasa Inggris, dia akan tetap ada fitur teks untuk kalian dibantu mengenai penjelasannya. Nah, ini di nomor terakhir, ini benar banget ya, di yang B, tadi ada 2 orang yang jawab B, itu betul banget. Ini jawaban kunci jawabannya dan lain sebagainya. Itu bisa kalian lihat di sini semuanya. Oke. Nah, kira-kira kalian betul berapa nih? Ada yang betul semuanya? Tadi? Ada yang hanya betul 2, betul 3 ada? Ada. Oke, good ya. Nah, kira-kira itu persiapan kalian untuk UKOM nantinya. Ini di bagian materi gangguan kardiovaskular. Oke, nah kita bisa tutup penjelasannya. Dan ini masih banyak banget.
Nah, kalian bisa lihat tadi itu 12 soal di gangguan kardiovaskular. Misalkan kita lihat di gangguan saraf dan kesehatan jiwa nih. Nah, ini ada 13 soal. Terus juga kita akan lihat lagi di gangguan tulang. Itu ada 11 soal. Masing-masing berbeda ya. Tapi tetap jumlah soalnya itu akan tetap 180 soal. Seperti itu. Nah, fungsi dari pemisahan per stase ini ataupun per materi ini itu untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian daripada materi-materi tersebut. Nah, kita akan coba lihat di simulasinya. Ini ada latihan 1, latihan 2. Itu kan nanti mungkin bisa lihat nanti. Nah, ini ada simulasi 1, 2, 3, dan 4. Yang masing-masing berbeda. Kalian bisa lihat sendiri nanti. Mungkin kita buka di latihan simulasi 1-nya. Nah, ini simulasi 1. Nah, kan diberikan waktu 180 menit. Kan diberikan announcement dulu nih 180 menit. Di mana soalnya itu adalah 180 soal. Kalau di profesi apoteker itu kalau nggak salah dia 200 soal ya. Itu berbeda. Dan ini ada 180 soal untuk kalian yang di Prodi D3 ini. Nah, ini soal-soalnya misalkan kita udah kerjakan nih. Saya salah-salah dulu deh. Nah, yang membedakan antara simulasi dan juga latihan itu ada di bagian pembahasannya. Karena kalau di latihan itu ada pembahasan, kalau di simulasi hanya jawabannya saja. Seperti itu. Ini ada 180 soal, kalian bisa loncat-loncat aja. Kalau kalian mau mengerjakan soal di 93 itu bisa banget, dan lain sebagainya. Terus juga ada detail hasil. Dari mulai passing grade-nya berapa, terus juga nilai kalian itu bisa dilihat sampai sini. Oke, dan juga daftar-daftar soalnya. Nah, itu di bagian simulasi soalnya. Itu masih banyak banget yang bisa kalian lihat. Dan setiap soal-soal di sini tuh sudah sesuai dengan blueprint terbaru. Jadi kan tenang aja kalau soalnya nggak update, tenang aja. Karena kami akan terus update setiap periode hukum digelar itu kami akan update terus soalnya. Oke, mengikuti blueprint terbaru yang ada di UKOM yang akan kalian ikuti khususnya di UKOM farmasi ini. Nah, selain daripada Neo ini menghadirkan apps-nya, di Neo ini kita juga akan melihat yang namanya bimbelnya. Karena di Neo ini kan akan dihadirkan bimbel juga. Ini ada bimbel adaptif. Oke, bersama dengan dosen-dosen ataupun pakar-pakar yang ikut membantu dalam penyusunan soal UKOM juga. Di mana di bimbel ini kan akan mengikuti yang namanya bedah soal, ada modul UKOM dan juga tips and trick dalam pengerjaan soalnya. Ini jadwalnya bisa kalian lihat di tanggal 2. Oh, ini dari semua jurusan ya. Kita akan lihat di prodi kalian nih, UKTTK. Nah, ini kan bisa lihat ada di tanggal 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31. Nah, ini di bulan Oktober. Di bulan November harusnya udah ada. Oh, belum ternyata. Misal di bulan September kemarin untuk prodi kalian itu, nah itu ada tanggal 2, 5, 8, 12, dan lain sebagainya. Nah, ini di Oktober ini jadwalnya, dan ini detailnya, siapa pengisinya, terus juga capaian pembelajaran kalian nantinya, itu kalian bisa lihat sendiri. Oke, di website kami di neoyapindo.com. Ini bimbel adaptifnya. Nah, kenapa bimbel adaptif? Karena ketika kalian membahas soal pun, kalian bedah soal pun, soal-soal yang diberikan oleh para tutor ini juga sesuai dengan blueprint terbaru, mengikuti periode yang akan digelar ataupun periode sebelumnya. Jadi kan tenang aja, kan akan dapat fresh soal ataupun bank soal lebih banyak ketika kalian mengikuti bimbel adaptif ini. Itu juga ada tryout gratis. Nah, kalian kalau ngikutin tryout dari Univ kan biasanya lama ya, di akhir semester lah atau di pertengahan semester. Nah, kalian bisa ikut tryout kapan aja, di mana aja, itu bebas pilih waktu kalian. Terus juga hasilnya langsung dikirim, dan juga soal sudah sesuai dengan blueprint di tryout ini. Ada banyak banget, kalian tinggal reservasi aja, ada dari hukum PPD dan lain-lain sebagainya. Karena memang Neo ini basicnya adalah untuk membantu kalian dalam persiapan UKOM nantinya, UKOMNAS. Nah, selain itu kita juga sudah one stop solution. Selain daripada persiapan kalian untuk mengikuti UKOM, kita juga hadirkan untuk konsultasi mengenai kepengurusan STR. Itu bisa banget. Dari mulai registrasinya, perpanjang, alih jenjang, dan juga naik level itu bisa banget. Terus juga biaya-biayanya, alurnya itu ada juga di Neo ini. Oke, nah kalau kalian masih nggak puas nih dengan apa yang ada ditampilkan di website ini, kalian bisa langsung hubungi kami aja, oke, di CS Neo.
untuk kalian dibantu mengenai konsultasi kepengurusan STR. Nah, ini tadi adalah tampilan daripada aplikasi, bimbel, tryout, dan juga kepengurusan STR kalian untuk menghadapi UKOMNAS yang akan digelar nantinya. Nah, kita di Neo ini ada 100% kompeten, ada garansi 100% kompeten, di mana bersama Neo kalian akan dibantu sampai kalian kompeten nantinya. Di mana di Neo ini kalian akan dapatkan apps interaktif. Oke, yang tadi sudah kita lihat, ada ketika kalian selesai mengerjakan itu biasanya ada pembahasannya dari mulai teks, gambar sampai dengan videonya. Terus juga ada bimbel adaptif yang tadi udah kita lihat. Di mana bimbel-bimbel itu akan ada juga tutor-tutor yang tutor proaktif. Oke, mengikuti soal terbaru ataupun soal-soal dari blueprint terbaru dan juga tips-tips apa aja atau trik apa aja untuk kalian lebih mudah dalam pengerjaan soal UKOM-nya. Nah, kenapa Neo sih? Karena Neo ini unlimited tryout, sesuai blueprint, up to date, dan garansi sampai kompeten. Serta super hemat. Kalau kalian mungkin mengikuti bimbel-bimbel untuk mengikuti UKOM di kampus-kampus kalian yang per semester harus bayar lagi ataupun per bulan harus bayar lagi, itu mahal banget. Karena di Neo ini untuk persiapan UKOM kalian mungkin di 2024 ataupun di 2025 itu cukup 1 kali bayar aja untuk bersama UKOM untuk bersama Neo ini untuk menghadapi UKOM kalian itu sudah full garansi sampai dengan kalian kompeten. Setelah juga one stop solution karena kita selain daripada persiapan UKOM kalian, kita juga akan membantu kalian untuk konsultasi mengenai kepengurusan STR-nya. Nah, ini masih banyak banget. Di Neo ini kita udah ada 157.000 lebih member dan sudah ada 81 member yang kompeten dan sisanya akan menghidupi dan akan mengikuti UKOM di periode selanjutnya. Ada MOU dan juga rating. Nah, kalian kalau mau bergabung bersama Neo bisa banget, itu gampang banget, caranya mudah banget. Kalian tinggal cari aja. Mau di mute dulu yang masih on mic. Sebentar, saya ini dulu. Oke, nah ini kalian tinggal scroll aja. Kalau kalian ingin bergabung bersama Neo, dibantu sampai kalian kompeten nantinya dari mulai persiapan UKOM untuk mengikuti UKOM bahkan sampai kalian pengurusan SR itu bisa banget bergabung bersama Neo. Tinggal klik aja di neoyapindo.com. Kalau kalian scroll ke bawah, lalu pilih jurusan kalian sesuai dengan jenjang kalian juga. Karena kalian dari Diploma 3, jurusan farmasi, kalian tinggal klik aja di UKTTK. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kalian akan dijelaskan lagi dari mulai keuntungannya, terus juga ada fitur-fitur Neo apa aja, dari mulai bimbel UKOM, modul UKOM, latihan soal UKOM, laporan nilai, terus juga auto correction dan pembahasan simulasi UKOM sampai dengan update soal UKOM. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih harga yang harus kalian bayarkan lah untuk kalian bergabung bersama Neo ini? Kira-kira berapa harganya? Ada yang bisa nebak nggak nih? Mungkin kisaran 400.000 Kak. 500.000. Oke, hampir tepat banget ya. Nah, untuk bergabung bersama Neo ini, kalian cukup saja membayarkan sampai kompeten ya, sampai kalian kompeten nantinya. Dan kita ada garansi sampai dengan kalian kompeten. Oke, selama kalian bergabung Neo ini, itu hanya cukup 1 kali daftar aja. Jadi nggak ada nih nanti kalau bimbel-bimbel biasa itu kan ada yang bulanan, per semester, per tahun, itu kan ada kan. Nah, kalau ini cukup 1 kali daftar aja, itu sudah full sampai kalian kompeten nantinya. Oke. Nah, harga yang ditawarkan itu ada di Rp3.200.000 harga normalnya, tapi ada potongan di website kami. Itu cukup membayarkan di harga 1.599 aja, itu sudah full akses sampai dengan kalian kompeten. Oke. Nah, menurut kalian harga 1.599 ini sampai dengan kalian kompeten itu worth it, mahal atau murah? Mahal. Mahal, Kak. Mahal. Oke. Ada lagi? Kalau kalian merasa bahwa harga ini mahal, kira-kira kalian ingin di harga berapa?
Kalian di harga berapa nih kira-kira nih? Kalau kalian mau bergabung bersama Neo kira-kira 500.000 Kak. 500.000. Oke. Ada lagi? Di bawah 500.000 Kak. Di bawah 500.000. Oke. Ada lagi? 100. Oke. Nah, karena kalian udah mengikuti webinar pada hari ini, oke, untuk proses persiapan kalian UKOM, kami juga hadirkan dari Yapindo, yaitu adalah voucher eksklusif untuk kalian bergabung bersama Neo, oke, di full garansi sampai dengan kalian kompeten. Jadi tenang aja kalau kalian misalkan ada kesulitan dalam UKOM yang sebelumnya, itu kalian akan dibantu terus sampai dengan kalian kompeten nantinya. Oke, nah harganya itu kalian cukup bayarkan aja. Dan caranya gampang banget. Mungkin sebentar saya akan flyer dulu. Oke, nah caranya gampang banget. Silakan kalian WhatsApp saya di nomor 0851 kalau kalian merasa bahwa harga yang akan saya tawarkan ini menarik banget buat kalian bergabung bersama Neo. Itu sudah full akses sampai kompeten. Silakan kalian WhatsApp aja di nomor yang tertera di sini di kolom chat ya. Oke, ke nomor WA saya dengan format nama, jurusan dan juga asal kampus kalian. Oke, di 0851 799 51513. Untuk 20 orang pertama aja yang ngechat saya, oke, yang ngechat saya, karena kita nggak bisa kasih untuk semuanya di harga eksklusif ini. Oke, untuk 20 orang pertama yang ngechat saya di nomor yang udah saya kasih dengan format nama, jurusan dan juga asal kampus kalian. Nah, harganya sendiri yang saya tawarkan nantinya, atau sekarang deh, harga yang kalian cukup bayarkan untuk bergabung bersama Neo sampai kalian kompeten nantinya, itu cukup kalian bayarkan aja yang dari harga semulanya itu 3.200.000, terus juga ada potongan lagi di 1.599 di website. Nah, kalian cukup bayarkan aja di harga 599. Oke, 5 udah ada yang chat saya. Siapa baru ngasih tahu harga. Oke. Terima kasih udah ngechat saya. Kalian cukup bayarkan aja di harga 599. Oke, itu sudah full akses sampai kompeten dari mulai aplikasinya, bimbelnya, tryoutnya sampai dengan konsultasi mengenai kepengurusan STR itu bisa banget. Cukup bayarkan aja di 599. Oke, yang tadi bilang 500.000 itu masih lumayan lah. Tapi yang di bawah 500.000 mohon maaf banget karena memang untuk harga eksklusifnya di angka di 599 aja. Oke, full akses sampai dengan kalian kompeten. Oke, yang udah ngechat saya terima kasih banget. Chatnya jangan P doang ya. Ini saya lihat ada yang ngechat P doang. Silakan kalian chat dengan format nama, jurusan dan juga asal kampus kalian. Karena apa? Takutnya ketukar dengan prodi lain. Karena kebetulan saya juga nggak di farmasi aja. Saya tadi juga ada dari gizi. Jadi takut ketukar. Oke, mungkin gitu aja. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari Neo ini boleh banget untuk kalian bertanya. Oke, udah berapa orang nih? Sebentar saya lihat dulu. Takutnya udah malah lewat dari kuotanya. Oke, nggak ada? Atau dari kolom chat nggak apa-apa? Boleh banget. Kalian tanyakan mengenai Neo ini, boleh banget. Oke, sembari kita nunggu yang ngechat, mungkin saya akan itu. Oke, nggak ada ya. Oke, jika ada pertanyaan mengenai Neo ini, boleh banget disampaikan melalui WhatsApp saya yang udah saya bagikan tadi di 0851 799 5151 3 dengan format nama, jurusan dan juga asal kampus kalian. Kenapa? Karena takutnya malah ketukar sama prodi lain. Oke.
Oke, mungkin gitu aja dari saya. Saya akan bagikan link absensinya juga untuk kalian isi, untuk kalian mendapatkan free 1 kali akses bimbel kalau nggak salah ya. Silakan kalian isi absensinya yang udah saya bagikan. Oke, silakan diisi. Untuk sebagai syarat pengklaiman sertifikat yang untuk kalian dapatkan, selain daripada dokumentasi tadi yang sudah saya lakukan, kalian wajib banget buat ngisi yang namanya absensi guna klaim sertifikat yang bisa ditukarkan dengan free akses 1 kali bimbel gratis dari Yapindo. Oke, silakan diisi link absensinya. Dan terima kasih. Ini juga sebagai penutup dari saya. Dan kalau kalian punya persiapan lebih, itu malah akan lebih baik. Karena UKOM itu lebih baik jika kalian persiapkan dari jauh-jauh hari. Mungkin kalian UKOM-nya itu di tahun depan kalau nggak salah ya. Saya dapat info itu kalian di tahun depan, di bulan Juni itu kalian akan menghadapi UKOM. Atau bahkan ada yang di tahun 2025, itu nggak apa-apa banget. Sekarang yang bergabung aja, itu bisa banget bergabung bersama Neo. Karena semakin jauh kalian mempersiapkannya, semakin siap kalian mempersiapkannya, maka akan semakin baik hasil yang akan kalian dapatkan nantinya. Seperti itu, silakan diisi link absensinya. Oke, sebagai syarat untuk klaim sertifikat, serta untuk mendapatkan free akses 1 kali bimbel dari Yapindo. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh banget disampaikan melalui WA saya. Dari saya cukup. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah-salah perilaku. Bila topik walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Nilu Fitriani. Oke, saya izin akhiri juga ya. Terima kasih dan jangan lupa diisi link absensinya.